Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami' ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya apa? Allah telah menjadikan kamu dan apa-apa atas yang kamu perbuat. Beliau di sini menafsirkan kembali musyahadatul tauhid fil af'al min yasilu ila dha'i'u haula wala quwata wala iradah. Apa menurut beliau di sini? Dalam pandangan ahli dan apa-apa yang serta dengannya, kalau orang-orang itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada puncaknya musyahadah, daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan kita sudah menjelaskan apa itu musyahadah. Pandangannya, pendengarannya, lisannya, rasanya, prasangkanya, pola pikirnya selalu Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimah Allah? Menyempurnakan daripada segala sesuatu yang sempurna. Yang sempurna tanpa celah, itulah yang disebut kalimat Allah. Yang suci tanpa celah, maha suci, itulah Allah. Berarti musyahadah, kata beliau, yang disebut musyahadatul tauhid yang paling tinggi adalah di sini disebutkan tauhidul af'al dha'i'u. Apa artinya dha'i'u itu? Dha'i'u itu haula wala quwata. Melepaskan, menghilangkan daya upaya dan perbuatan dan kehendak. Kalau seseorang itu melepaskan daya upaya, maksudnya tiada daya, tiada upaya, tiada kehendak, tiada kuasa kecuali atas izinnya Allah. Itulah yang disebut setinggi-tingginya musyahadah fil af'al. Musyahadatul tauhid fil af'al. Jadi kalau tauhid itu maksudnya mengesahkan Allah, af'alnya itu perbuatan. Apapun perbuatan ini kan bukan hanya fidzat. Ada perbuatan af'alu fidzat, ada perbuatan af'alu fil asma, ada perbuatan af'alu fis sifah. Nah, disitulah para ulama-ulama salaf kita mengartikan bahwasanya ada apa? Ada musyahadah. Nafas, nufus, anfus, tanafus. Dari situ ambilannya. Jadi kalau seseorang itu melepaskan daya upayanya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud sebagian daripada setinggi-tingginya tauhidul af'al. Tauhid itu mengesahkan, af'al itu perbuatan. Berarti mengesahkan, menunggalkan af'al apapun yang ada. Af'al zahir, af'al batin, af'al sir, af'al ma'ani, af'al ma'nawi. Itu semuanya fit tauhidul af'al. Kalau daya upaya serta kehendak dan perbuatan serta kuasanya itu disandarkan kepada Allah. Akan tetapi bagaimana cara menyandarkannya? Segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Lam yasih qudrah wal iradah fil ma'asi. Kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sah apabila berhubungan dengan kemaksiatan. Sesuatu yang berhubungan dengan kemaksiatan itu tidak sah disandarkan kepada Allah atas kudrat dan iradatnya. Kalau kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala itu disandarkan kepada ibadah wa ta'ah, itulah yang disebut tauhidul af'al. Jadi tauhidul af'al, kalau tauhidul af'al ini af'al fis sifah, fil asma, fil af'al fil dzat. Kalau af'al ini af'al fil asma, af'al fil asma itu maksudnya apa? Nama kita ini, setiap perbuatan-perbuatan af'al kita ini disesuaikan dengan nama. Nah, disesuaikan dengan nama. Umpama sebagai contoh, namanya soleh. Namanya soleh, tapi perbuatannya tidak soleh. Kalau perbuatannya itu tidak soleh, namanya soleh, berarti af'alnya itu harus ditunggalkan kepada siapa? Kepada asma'nya tadi. Berusaha setiap af'al itu disandarkan kepada kesolehan asma'.
Itu namanya af'al fil asma. Af'al fil sifah bagaimana? Sifat-sifatnya selalu menyimpang, sifat-sifatnya selalu bermaksiat, sifat-sifatnya selalu menyalahgunakan atas apapun yang diperbuat. Kalau fil sifah, af'alnya itu seperti misalkan kita berbuat sesuatu sifat-sifat yang maksiat kepada Allah. Kalau kita berbuat sifat bermaksiat kepada Allah, masuk kepada tauhidul af'al fil sifah, berarti menyesuaikan af'al dengan sifatnya. Sifat yang tak baik itu disesuaikan dengan af'alnya. Af'al yang tidak baik disesuaikan dengan sifatnya. Kalau tauhidul af'al fil dzat, berarti zatnya itu keseluruhan batang tubuh, zahir maupun batinnya harus manunggal. Manunggal itu apa maksudnya? Hanya satu, hanya tauhid. Hanya tauhid yang sebenarnya ahad lah yang bisa menyambungkan kepada asma, sifat, af'al wal dzat. Nah, di sini kan banyak orang tentang belajar Nur Muhammad. Tadi siang kita itu dikirimkan oleh seseorang. Ada seseorang ini mengirimkan kepada kita, ngirim pakai WA. Katanya apa? Dia bilang bahwasanya sesuatu yang wujud ini, perbuatan maksiat maupun taat, baik maupun buruk, itu hanya sirnya Allah katanya. Memang benar sirnya Allah, tapi menurut musyahadah fi nafsi. Kalau musyahadah fi nafsi, perbuatan pada diri kita ini, misalkan melihat orang ahli maksiat, melihat orang ahli taat, melihat orang ahli taat tidak memuji makhluk, melihat orang ahli maksiat tidak menghina makhluk. Pandangannya selalu rahman rahim kepada kasih sayangnya Allah. Kalau seseorang selalu pandangan musyahadahnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, di saat itu pula lah yang disebut qudrah wal iradah fis sahih. Artinya apa? Kebalikan kepada malam yasih qudrah wal iradah fil ma'asi. Lam yasih qudrah wal iradah fil ma'asi ini, perbuatan-perbuatan yang hina itu tidak boleh disandarkan fil asma. Tidak boleh. Kan di sini tadi musyahadah termasuk daripada sebagian minal yasil ila musyahadatut tauhid fil af'al ghairu haula wala quwata wala iradah. Sebagian daripada yang termasuk setinggi-tingginya musyahadah tentang kenyataan tauhidul af'al itu yaitu apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam daya dan upaya. Tiada kuasa aku kecuali atas kehendak Allah. Tiada berkehendak aku kecuali atas kehendak Allah. Tidak bersifat aku kecuali bersifat kepada sifatnya Allah. Tidak berasma aku kecuali kepada berasma-asma'nya Allah. Tidak beraf'al aku kecuali beraf'al-af'alnya Allah. Tidak berzat diriku ini kecuali zat daripada sebagian zatnya Allah. Dari situlah yang disebut nafakh ruhi, ditiupkan, dihembuskan ruh itu kepada Adam. Nah, di situ termasuk. Jadi kalau seseorang itu menyandarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu pada ta'ah wal ibadah. Kalau ta'ah wal ibadah, maka qudrah wal iradahnya itu sah, benarlah cara faham dan tauhidnya. Akan tetapi kalau qudrat dan iradatnya tersebut menyamakan antara yang baik dan yang buruk, maka malam yasih, tidak sahlah menyandarkan segala sesuatu qudrat iradatnya Allah itu kalau disandarkan kepada sesuatu yang bermaksiat. Kalau seseorang itu bermaksiat disandarkan kepada Allah pula, maka dia kurang adab kepada Allah, kurang akhlak. Sedangkan Rasulullah itu diutus untuk apa? Diutus itu kesimpulannya akhlak.
Akhlak itu bagaimana bisa didapatkan? Akhlak itu tidak bisa didapatkan oleh siapapun kecuali dia bertauhid. Saksikanlah bahwasanya kalau orang itu tidak bertauhid selamanya dia tidak pernah berakhlak. Kalau seseorang itu tidak pernah bertauhid kepada Allah, selama itu pula dia tidak pernah berakhlak kepada Allah. Soalnya kenapa? Akhlak itu perlu satu daripada kesatuan. Kalau sudah dua, jangankan banyak, jangankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jangankan bilangan-bilangan yang banyak, jangankan bilangan yang banyak, dua saja itu tidak dianggap tauhid. Satu saja tidak dianggap tauhid, harus tunggal. Tunggal itu apa? Sesuatu yang tidak dibagi. Partikel paling kecil sekalipun tidak bisa membaginya. Itu yang dimaksud kholaqakum. Karena apa? Kalau sesuatu yang baik, af'alnya Allah itu, ini kalau kaidah fikih dan kaidah ilmu nahwu. Kaidah ilmu nahwu itu ada kan bahasanya na'at lil man'ut. Na'at lil man'ut itu kalau misalkan kalimah itu awalnya nasab, maka akhirnya pun harus nasab. Contohnya bagaimana? Seperti kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau asal mulanya itu sholli, maka akhirnya salim. Itu namanya na'at lil man'ut. Kita pernah dengar kemarin, ya orang ini baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Shollinya akhirnya pakai salam, berarti tak pernah belajar nahwu. Kalau nahwunya saja sudah keliru, berarti bacaannya pun keliru. Bacaannya keliru, artinya keliru. Artinya keliru, maksudnya keliru. Maksudnya keliru, penafsiran pola pikirnya pun akan ikut keliru. Jadi apa hubungannya na'at lil man'ut dalam kaidah ilmu nahwu itu? Kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini kan kalimahnya waw itu waw muttasil. Nah, di sini makanya kita belajar ilmu nahwu dan belajar ilmu sorof itu biar membaca ilmu bahasa Arab, biar tahu tujuannya itu mana. Rahasianya itu di nahwu dan sorof. Nahwu itu diibaratkan seorang ibu, sorof itu diibaratkan seorang ayah. Ada ayah, ada ibu, lahirlah anak-anak yang lain. Ada Hawa, ada Adam, lahirlah manusia. Ada nahwu, ada sorof, belajar, bisalah memahami segala ilmu-ilmu yang lain. Waw di sini dimulai dengan waw muttasil. Waw muttasil itu artinya menyambung, tidak berpisah, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Masih ingat enggak? Hijab antara makhluk dengan Allah itu berapa? 70.000 hijab yang tercipta dari air, kegelapan dan cahaya. Idza sami'a sawtal insan fasiyakhruju qalbu minal badan. Seandainya setetes air hijabnya Allah itu dibuka oleh Allah kepada manusia, niscaya hati ini akan keluar sendiri, lari dari badan. Itu hijabnya Allah. Tapi kalau di sini ini nyambung, hubungannya nyambung. Wallahu khalaqakum. Berarti kalau sesuatu itu awalnya Allah, berarti maha suci. Berarti maha sempurna. Berarti tidak ada efek kenegatifan sekalipun. Tidak ada efek-efek yang membawa kita untuk berbuat maksiat dan kehinaan. Khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi kenapa di sini emma itu kan mali li ghairil aqli. Kalau dalam ilmu nahwu macam itu. Ma itu li ghairil aqli. Maksudnya apa? Dianggapnya dalam kalamullah, dalam ayat Al-Qur'an tersebut, kalau bertujuan kepada makhluk itu kata-katanya pakai emma. Kalau emma dan man itu beda. Kalau emma itu li ghairil aqli, sesuatu yang tidak punya akal, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, diciptakan ya semacam itulah. Tapi kalau manusia itu diberi akal pola pikir.
diberi pola pikir oleh Allah untuk berpikir dan merenungkan sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kenapa di sini? Bukankah ini kepada seorang hamba, kepada Muhammad, wa ma ta'malun? Emaknya ini kan berarti Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan hambanya itu dengan sesuatu makhluk yang tak berakal. Kenapa? Nyatanya kan sekarang sudah banyak sekarang yang baik, yang buruk dari Allah. Saya ini tidak bisa berbuat buruk kalau Allah tidak mengizinkan. Pernah dengar nggak? Orang yang belajar Nur Muhammad, pernah dengar nggak? Dia itu tidak paham kalimatnya. Di situ bukan man tapi ma. Seandainya Allah ini seandainya kan, andaikan. Seandainya kalimatnya itu wallahu khalaqakum wa man. Nah, kalau wa man berarti orang itu sudah paham, diberi pelajaran, dikasih ilmu maupun tidak dikasih pelajaran, maupun tidak dikasih ilmu, dia akan paham khalaqakum ini. Tapi di sini khalaqakumnya pakai kata-kata, pakai kalimat ma. Berarti kebanyakan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini suka memperturut hawa nafsunya sehingga makom dan derajatnya lebih hina daripada hewan. Di sini ini asal mulanya itu awalnya huruf muttasil dihubungkan dengan Allah dan penciptaannya itu yang paling mulia apa? Ruh. Nafakhtu min ruhi wa ma ta'malun. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Sebenarnya Allah. Nah, Allah itu seakan-akan mau bicara. Sebenarnya aku, kata Allah, menciptakan ruh ini suci, menciptakan ruh ini bersih, menciptakan ruh ini mulia. Tapi kenapa kalian tak punya akal? Kalian masih saja mengerjakan hal-hal yang buruk. Kalian masih tergelimang dalam lumpur kemaksiatan. Kenapa kalian menghinakan diri kalian sendiri? Sedangkan aku menciptakan makhluk ruhku sendiri itu dengan kesucian, bukan dengan kekotoran. Nah, macam itu maksudnya. Makanya di sini sebenar-benar dan sebaik-baiknya itu dikatakan oleh pengarang kitabnya ini, lam yasih malam yasih qudrah wal iradah fil ma'asi. Tidak sah kudrat dan iradatnya yang disandarkan kepada Allah itu kalau berbuat dan berhubungan maksiat. Ini bisa disampaikan kepada teman-teman kita, tapi jangan terlalu pakai emosi ya. Biasanya kalau orang belajar ilmu semacam itu, kalau dia sudah mengaku benar, dia itu tidak mau diluruskan. Ketuk dulu hatinya, buat dia itu merasa cocok dengan kita. Kalau dia itu punya ilmu, belajar tentang ini, maksiat karena Allah, ibadah karena Allah, dia sudah meyakini dan meyakini pula bahwa ilmu yang dia pelajari itu, ilmu yang dia pakai itu adalah ilmu yang tertinggi, dia tidak akan mau, tidak akan masuk, tidak akan terketuk hatinya. Buat dia dulu sentuh dan ketuk hatinya. Ketika dia sudah merasa nyaman, enak, baru kita masukkan hal-hal seperti ini. Kalau kita langsung masukkan hal seperti ini, dia akan menolak. Kenapa? Dia langsung belajar Nur Muhammad, langsung belajar ma'rifatut tauhid, langsung belajar ke situ. Makanya orang-orang berzikir, orang-orang bersolawat itu yang harus pertama kali dipelajari itu apa? Ta'lim, belajar dulu caranya. Kalau seseorang itu belajar wirid, belajar solawat, maka wirid yang selama ini dia baca isinya jin yang dinamakan khadam. Khadam itu pasti menyakiti diri kita, membuat hati kita gelisah, bingung, gundah, merana. Apa itu yang membuat? Padahal di dalam ayat suci Al-Quran sudah dijelaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikrullah hati kita menjadi tenang. Kok gelisah? Ada apa di dalam zikrullah? Isinya khadam, isinya jin. Kenapa? Karena tidak taklim dulu, langsung zikir, langsung wirid, langsung toriko. Kalau ingin belajar syariat,
harus tahu dulu bagaimana adabnya belajar syariat. Sudah tahu adabnya, baru pelajari syariat. Sebelum belajar toriko, belajar adabnya toriko, baru belajar toriko. Sebelum belajar hakikat, belajar adabnya hakikat, baru belajar hakikat. Sebelum belajar ma'rifah, ma'rifatut tauhid, ma'rifatullah, ma'rifah apalah itu ma'rifah, harus pelajari dulu adabnya. Karena apa? Al-adabu a'la minal ilm. Adab itu lebih afdol dan lebih utama daripada ilmu. Jadi kalau kita sudah belajar, tahu adabnya, ilmu itu akan masuk dengan sendirinya. Kenapa kok tidak masuk? Belajar sudah puluhan tahun, kurang adab, kurang akhlak. Innal yuhibbu liman yuhib muti'un. Sebenarnya kalau orang itu benar-benar cinta, tahu adabnya, tahu berakhlaknya menuntut ilmu, maka dia sama dengan seseorang yang menyampaikan itu. Kalau Buan Pian nih, kalau Buan Pian di sini alim, ulun ini belajar sama Pian, ulun akan alim sama seperti Pian. Kalau Pian ikut, kalau Pian muti itu ikut serta. Kalau kita tidak ikut serta, sia-sia. Zahirnya boleh, mau anggap beliau itu semacam apa, zahirnya boleh, tapi batin kita harus letakkan di atas kepala kita. Itu namanya adab. Kalau orang tidak pakai adab, langsung belajar ilmu, ilmunya keliru. Kalau orang belajar wirid tanpa ilmu, maka wiridnya pun keliru. Belajar selawat, langsung baca, gak selawat mau kemana ditujukan selawat tuh? Mau kemana? Selawat pada diri saja tidak tahu. Selawat. Ketika ditanya, kemarin ada orang yang nanya seperti ini, ada berapakah selawat yang wajib? Selawat yang wajib itu ada berapa di diri? Selawat yang wajib di diri itu ada berapa? Terus kita jawab, kita tunggu anak kita besar, biar dia aja yang menjawab. Selawat pada diri tahu? Selawat wajib pada diri itu ada berapa? Dalam sholat aja lah, tidak usah ke diri dulu. Selawat wajib dalam sholat ada berapa? Sholat dan iman biar. Apa boleh tak sholat? Bahaya. Sahabat jam kita tak tahu apa boleh tak abajim. Selebih bahaya boleh tak? Selebih bahaya boleh tahu, tapi tak kelakon lebih bahaya. Kan sering kan sholat ni. Berapa puluh tahun nomor? Pada 60, pada sesekat, 60, 70, 80, mun semua ada wajar. Tahun-tahun. Dalam sholat gasas, dalam sholat wajib, di dalam sholat wajib itu, di dalam sholat wajib, sholawat wajib itu ada berapa? Ada 9. Ingat tuh. Makanya bilangan itu yang paling tinggi 9. Kali saja 9 itu kali berapa, hasilnya tetap 9. 1 kali 9 berapa? 9. 2 kali 9 berapa? 18. 1 tambah 8 9. 3 kali 9 berapa? 37 berapa? Terus 6. Nah, terus 6. Telur tambah 6. Sangat kabur. Terus ebatnya kita. Nah, bayangkan ini kemudian. Dalam bacaan saya wajib, ambian mon abajang, ambian abajang, ada selawat asa wajib, asa, selawat wajib dan bajang sehari semalam. Apa nih lema betul? Apa nih sana? Kenapa? Ada apa di situ? Kenapa istri Rasulullah itu yang masyhur 9? Kenapa? Padahal berapa? 11. Yang masyhur kenapa 9? Kenapa? Di mana letaknya? Nih, hitung. Ingat tuh, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boleh.
6 peto belu tengah pas cukup. Nah dilaju kalah 6 dia yang 99 9-nya mandi 99 oneng tuh tapi tuh ada boleh selamat dari situ ambilannya air 99 mandi 99 itu di situ karena sholawat yang wajib dalam sholat itu ada 9 lubang di dalam diri kita ini, di diri kita ini lubang tuh ada 9 1 2 3 4 5 6 7 aduh mah boleh lupa ya hitung 2 betul sama tuh lancarannya hitung 2 telok 4 5 6 pasti lo sama ya pasang ya lebih hitung kira-kira tibilah maksudnya itu apa maksudnya hati-hati mangkan menoreng lambang gasa mun apa dengan pian kebeter apa mun tayin lagi kecil boceng gue dikatain tahu boceng oning rahasia tahu oning kan orang ngatain pasti boceng ada orang beol buang air besar tuh ada yang nggak baunya cuma bau tanah ada caranya empian ngaku wali montain apa dan lengan ki kapan boleh ya bau oh lah aju tepak kawala lah wali sholawat mau ditujukan kepada siapa sholawat kalau tidak taklim dulu belajar dulu tentang sholawat baru membaca sholawat ditujukan sholawat dikhususkan sholawat dikembalikan sholawat diantarkan sholawat didudukkan sholawat akhir ada namanya sholawat diri. Kalau antum hanya belajar syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat tak dapat itu. Karena ilmu itu sesuai dengan yang 9 tadi, bukan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, bukan 4. Kalau 4 itu syariat masih 4 itu isyarah depan, belakang, kanan, kiri. Itu tujuan kita maksudnya. Makanya di Ka'bah itu ada 4 diputar. Labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya apa? Putar 7 kali itu apa? Putar 7 kali 4 penjuru. Itu yang dimaksud syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Kalau ilmu itu 9 tingkat, sama dengan sholawat tadi. Kalau berhubungan dengan sholawat itu namanya ilmu. Ilmu itu ada 9. Syariatullah, thariqatullah, hakikatullah, ma'rifatullah, syahadatullah, kalamullah, ghaibullah, laisa. Baru innalillah ilaihi raji'un. Sebelum makan mun situng ban kosong gabung lagi mun terlalu agabung membiar bisa lemas mati si situng. Jadi sudah depan belajar boleh kosong berhitung nggak sama lah sekolah biar siap-siap mati buat pekuat bayi tinggal abid apa sekecil apa-apa mati mau bisa kecil pernah nih saya tak teman saya pernah hati-hati atau hal itu di kiamat hanya pom ya tuh mau ditujukan kemana sholawat kita mau ditujukan kemana wirid kita zikir kita, thariqah kita, kalau tidak ada ta'lim, kalau tidak belajar dulu, makanya matinya jadi jerengkong, gentayangan dan kita ini kanan kiri depan belakang. Kalau bawah namanya mati dikubur, kalau ke atas namanya gentayangan, terbang gentayangan. Agar meninggal, agar kita nanti kalau mati benar-benar innalillah wa ilaihi raji'un itu harus tahu tujuannya. Tujuannya tuh mau kemana? Sholat mau ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Ya sampai jangan retan kita saja sampai nyembah nyama ya. Sampai nyembah nyama bahaya. Mendingan ditireng kafir sekali. Apa? Menreng kafir guys, biar nyaman. Mun paham tentang ini kita oning biar syiriknya murakab. Oning syirik murakab guys. Syirik di atas syirik arang-arang.
bahasa lambung main petang kuproan apa namanya ipi ipi bentuk ini sana. Wa ma khalaqallah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi harus paham dulu wow itu apa, Allah itu apa, maksudnya khalaqakum itu yang mana. Allah itu zat maha suci dalam tauhid. Khalaqakum itu yang dimaksud kalau fil apa? Fil haqiqah wal ma'rifah wa nafakhtu fir ruh. Akan tetapi ruh itu kan ditenggelamkan dalam lautan hawa nafsu. Makanya kata-katanya di sini kalimatnya pakai kalimat ma, bukan man. Ma ta'malun. Kita lanjutkan kembali ini. Ulail qawmi la yaquduna yafqahuna haditsa. Wahai Muhammad, segala kebajikan dan kejadian itu daripada Allah, maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham sedikit jua pun mereka itu akan perkataan melarat sepaham, sulit untuk memahami. Sudah dinyatakan oleh Allah, wahai Muhammad mana sih itu? Kalau Nabi Muhammad sudah ini berdiri ini namanya itu Muhammad. Karena apa? Karena kita ini penerusnya Rasulullah. Yang dimaksudnya sanad itu kita ini sebagai umat min ahli Rasul. Nasab kehabaiban itu nasab lil jasad. Sebenarnya semuanya itu Muhammad katanya. Tapi ada sebagian orang karena takut menimbulkan faham-faham yang negatif, makanya disebut umatnya. Padahal kita ini sama juga, punya tanggung jawab untuk memahami, untuk melaksanakan fil asma, fil af'al, fil dzat. Kita mempunyai tanggung jawab. Tapi kenapa para habaib, para zurriyah Rasulullah Hasan dan Husain itu dikatakan sebagai penerus awal? Karena kebanyakan kalau yang zahir itu menyambung kepada yang batin lekas. Kalau berbeda zahirnya fir Rasul tapi batinnya li ghairi Rasul, lain daripada Rasul, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ahli, kau bukan daripada golonganku. Tuh. Cucu kotoran kata Yakub dia. Alawi alladzi lam yasluk tariqa habaihi ma huwa alawi. Itu hadis. Kalau kiai tidak ada yang bisa baca, datang di sini kiai. Udah tegur gara-gara nyampe yang gini kalau ini betul nyaran biasanya. Gara-gara nih kan, gara-gara nyampe yang gini. Bukan golonganku, sekalipun senasab denganku, cucu keturunanku, apabila lain daripada perjuanganku, maka dia bukan golonganku. Sekalipun bukan senasab denganku, tapi mereka seperjuangan denganku, itulah yang disebut min ahli, kata Rasulullah. Makanya jangan berebut, kok kenapa saya tidak dijadikan Habib saja? Kalau saya dijadikan sebagai umat, kok tidak dijadikan sebagai keturunan Hasan atau keturunan Husain? Kenapa? Kita semua punya tanggung jawab. Semuanya punya tanggung jawab. Kalau cinta kita itu memang benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semestinya muti'un. Innal yuhibba liman yuhib muti'. Orang yang kita cinta itu kalau memang benar-benar kita cinta dengan dia itu, kita harus mengikutinya. Sakit kah, enak kah, mau pahit kah, mau manis, kita ikutin. Ngaku zuriyah Rasulullah lain daripada amal-amalnya Rasulullah. Li ghairi alawi, lain daripada golongan alawi, bukan daripada golongannya. Makanya belajar itu belajar kepada ahlinya, jangan belajar kepada tabayatubu itu. Boleh
aja lah daripada melihat hal-hal yang aneh-aneh. Belajar boleh. Tapi ditanyakan, gimana guru, gimana syekh, gimana ustaz, gimana bir. Nih, benar ndak pahamnya seperti ini? Benar ndak pahamnya seperti ini? Boleh lihat, ndak apa-apa. Itu namanya jihad lewat medsos. Ki mun kira-kira jihad panokola orang deki orang yang bermaksiat, orang yang agak rajin kan sudah diambil kini. Kita kok kan yang kotor. Mau cak ada ki itu kok kan yang tampilin gitu. Negara tak kawa. Ya pakai medsos itu. Share, kirim. Apa-apa. Tapi untuk lil af'al pada perbuatan kita harus belajar pada ahlinya. Kalau lil ilm itu boleh. Ambil nukilan dari siapapun itu boleh, pendapat dari siapapun itu boleh. Tapi kalau fil af'al itu harus belajar terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Terus seandainya ada pertanyaan, saya ini sudah mau mencari tapi tidak dapat. Haruskah saya ini tidak sholat dulu sampai saya dapat ilmunya? Tidak apa-apa, sholat aja dulu. Tapi sambil belajar, sambil cari. Apakah saya tidak puasa dulu? Kalau tidak tahu artinya puasa, maksudnya puasa, tujuannya puasa, tidak puasa aja, tidak apa-apa. Sambil cari, biar tidak tahu lapar dan haus saja. Jangan karena nyaman, kenyang, tak apa lapar. Tapi tak apa-apa. Soalnya apa? Di dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan sekecil biji dzarrah pun setiap perjuangan kita ini pasti dibayar. Jadi jangan pernah merasa sia-sia atas perjuangan apapun. Jangan pernah merasa kalau sudah berjuang nanti malam yasih lagi, tidak sah lagi amalnya. Kalau kebaikan pada diri, sandarkan kepada Allah. Kalau keburukan pada diri, sandarkan kepada hawa nafsu kita. Akui diri kita agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Itulah yang disebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wow itu lil alam, wallahu itu maha sempurna, khalaqakum itu penciptaan yang utama yang maha suci daripada Allah yang disebut nafakhtu min ruhi. Wa ma ta'malun itu makhluk. Jadi kalau makhluk itu ini amalnya dari belakang ya. Kalau ada kalimat itu dari depan, amalnya dari belakang. Bagaimana maksudnya amalnya? Amalnya kalau manusia, kalau hamba, kalau makhluk, kalau umat itu mau ingin mengerjakan, ngerti dia tentang Allah, maka harus melalui ruh. Makanya ada siraman ruhani kan? Peribahasanya itu ada siraman ruhani. Maksudnya apa? Itu menundukkan jiwa-jiwa kemakhlukan kebinatangan diri kita ini. Makanya jiwa-jiwa kebinatangan kita ini ada di dalam diri kita. Jiwa-jiwa kebinatangan, binatang buas itu ada. Jiwa-jiwa jin ada di dalam tubuh kita. Dia lengkap, dalam tubuh kita dia lengkap. Bahkan kalau dihitung-hitung, lebih banyak yang menggoda di dalam diri daripada yang memperbaiki pada diri. Kalau hitung saja, roh itu 9, sukma itu 7. Sahabat kita ada 4, 9 tambah 7, 16 tambah 4, 16 tambah 4, 20, sekitar 20 saja yang memperbaiki diri ini. Tapi yang menggodanya berapa? 360.000. 360.000 yang menggoda itu dalam diri ini. Belum lagi teman-teman yang di luar. Teman-teman yang di luar, yang ahli maksiat, yang lalai berzikrullah, yang lalai taatnya, yang lalai ibadahnya. Jadi 360.000 satu orang kali berapa orang? Makanya kalau dihitung-hitung 80% kita ini terpengaruh dari teman. Kalau teman baik, baik pula lah dia. Kalau teman itu buruk, buruk pula lah dia. Makanya kalau menjadi takmalunnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyadari fil asma, fil sifat, fil dzat, fil af'al dalam penciptaan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita mengamalkannya, apa yang dinamakan asma, apa yang dinamakan sifat, apa yang dinamakan af'al, apa yang dinamakan dzat.
Sifat harus sifat kesempurnaan sifatnya Allah. Asma harus kesempurnaan daripada asma'nya Allah. Af'al harus kesempurnaan daripada af'alnya Allah. Dan zat harus kesempurnaan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada hubungan sifat, asma, af'al, zat tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut aulia min aulia syayatin. Walinya setan. Ada wali itu walinya Allah, ada wali itu walinya setan. Jadi kalau tidak belajar ilmunya wali, belajar ilmunya setan. Belajar ilmunya wali pun tidak sembarang belajar ilmu, kepada ahlinya, kepada yang bersanad, kepada yang bertanggung jawab luar dalam. Kalau seseorang kalau bicara saja bisa, bicara saja banyak. Apakah seseorang itu kalau sudah bicara itu ulama? Belum. Kalau orang itu bisa baca Al-Quran ulama? Belum. Bisa baca kitab kuning ulama? Belum. Yang dikatakan ulama itu menyempurnakan daripada yang mutlak tadi. Asma'nya daripada asma'nya Allah disempurnakan. Makanya yang lebih utama orang tua itu menamai anak itu yang baik. Dari itu sandarannya fil asma. Makanya asma, nama-nama yang baik itu akan menjadi doa. Doa yang baik itu akan menjadi perbuatannya yang disebut af'al. Kalau seseorang itu kenal kepada af'alnya, itulah yang dinamakan zat, yang disebut ahadul wahid, satu daripada kesatuan, tiada perbedaan. Kira-kira bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kita tidak bisa memahamkan, kita cuma menyampaikan apa-apa yang kita lakukan dan amalkan selama ini. Kalau untuk memahamkan sama-sama tidak bisa. Jadi kalau mau ditempati sesuatu yang mulia, wadahnya harus mulia. Kalau mau ditempati hal-hal yang bersih, maka harus tempatnya bersih. Kalau tempatnya kotor, wadahnya kotor, kira-kira mau ditempati tidak? Tidak mungkin. Begitu pula kita, faham tak faham itu tergantung wadah. Di sisi manakah saya ini yang kotor? Wadah ini kan tempat. Wadah ini jasadnya ladangnya kita untuk beramal, ladangnya kita untuk beribadah, ladangnya asma, af'al, sifat, wadzat. Karena kemana-mana kita ini harus empat penjuru, kemanapun kita empat penjuru, agar kembali kepada yang satu. Makanya kiblatnya harus berkiblat ke Ka'bah. Itu maksud fil hakikahnya. Kalau maksud fi syariahnya, kalau sehat, balik, berakal, punya duit, maksudnya berangkat, punya duit, tidak bisa nyampe, ya tidak percuma juga. Nyampe ya sampai ke sana. Tapi ngerti enggak apa maksudnya itu haji, apa itu sholat? Sholat yang kita kerjakan selama ini itu latihan, bukan sholat. Sholat yang sebenarnya sholat itu fana. Kalau sholat kita masih melayang kemana-mana, gentayangan, itu masih latihan sholat. Makanya dilatih. Kalau sudah dilatih, terbiasa. Kalau sudah terbiasa, akan ahli. Kalau latihan saja tidak mau, latihan saja dia mengingkari, dianggapnya tidak pernah, dianggapnya bawahan, bagaimana dia bisa menguasai? Makanya kalau ditanya tuh benar-benar detil, dia pasti nggak bisa jawab, dia pasti nggak bisa ngamalkan. Kenapa? Dia meremehkan sesuatu yang dilatih. Seseorang itu seahli-ahlinya seseorang, kalau tidak ada latihan, tidak bakalan ahli. Teori saja tidak ada prakteknya, tidak bakalan ahli. Kalian kira kalau bos itu lebih ahli daripada anak buah? Lebih ahli anak buah daripada bos. Bos itu ahlinya ngatur saja. Coba suruh beramal, bisa lebih cepat anak buahnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa, dia amalkan setiap hari. Makanya kalau ingin paham, masuk asma maha kesucian, sifatullah, af'alullah, dzatullah, asma'ullah, harus wadahnya suci. Ale sampeyan tak bingung apa yang disebut wadah, beten yang bersih.
Bani bersih surah mandi melolo. Ia batin dohir bersih, batin batin bersih, prasangka bersih, pola pikir bersih, rasa bersih. Jadi rintian melolo lah. Baca orang mau rintian mau emosi kalero, tapi mau apa entah? Iya. Kira-kira aja lah benar. Ya benar kotak dia orang yang cempuh ke atas. Gak usah kebatir, tanggung jawab buat dunia akhirat. Semoga paham, semoga bisa mengamalkan, semoga mendapat ridhonya Allah, semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah, diridhoi oleh kedua orang tua, zahir maupun batin, sehingga kita kembali tanpa meninggalkan sesuatu apapun, kembali kepada jalannya Allah, ridhonya Allah, sehingga kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bisa sempurna sempurnanya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum al-'afwu minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإنه بالله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. الله. الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni qad istawda'tuka 'ilma ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda ihtiyaji ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril dzati wa sirris salim bi sayyidil asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah babuna tabarak hitaluna yasin sakuna kafa ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fazyakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin arsyid wa ida jalliyatika wa kunhi quwwati tanajjulatika nur ajhar wa sirril ajhar wal fardil jami' wal witril wasi'ah salatan ushidu biha ajab al malakut wa astajiri biha arais al jabarut wa astajir biha wa yatarrahmut wa artadu biha ila quwwatina sujud biha ya mudil ahwa ya kullina sudi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu ala Muhammad 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 ya Rabbi salli wa sallim